Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Meskipun suasana agak mendung-mendung seperti ini, tapi tentunya jangan menyulutkan semangat kita untuk beraktivitas pada pagi hari ini. Nah, jumpa lagi dengan saya Nia Rahmawati pada program yang sangat spesial tentunya dari SMK Pelita Nusantara 1 Semarang. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Bapak dan Ibu guru yang masih muda, energik, kreatif dan inovatif. Langsung saja kita sambut beliau. Di kanan saya ada Bu Fendi. Halo Bu Fendi. Ya, halo Bu Nia. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Pemalang gimana Bu? Ini kan lagi lockdown, ada daerah yang lockdown, kemudian masih musim pandemi begini. Ya, kalau Pemalang sendiri itu mungkin kasus COVID-nya itu tidak separah Semarang ya. Kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Rohmat. Halo Pak Rohmat. Halo juga, terima kasih atas waktunya. Gimana Pak, keluarga dari Meranggen begitu ya? Alhamdulillah baik semuanya. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini tentunya dengan tema yang sangat menarik begitu. Tema yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini adalah guru, garda depan melawan krisis untuk generasi yang unggul. Ya, jadi ketika diuraikan satu persatu guru kita sendiri, kemudian tenaga pendidik yang lain, kemudian menjadi garda depan, pengawal, barisan yang paling depan untuk menangani krisis, melawan krisis. Krisisnya ya pandemi COVID-19 seperti ini. Kemudian tentu saja dalam menciptakan generasi yang unggul, mewujudkan cita-cita bangsa begitu. Nah, tentang tema tersebut bagaimana sih menurut Bu Fenty? Ya, guru sebagai garda depan ya. Tema itu sangat menarik ya tentunya, di mana guru itu kan digugu dan ditiru ya. Jadi menunjukkan bahwa guru mempunyai peran yang sangat penting untuk membangun generasi muda. Apalagi ini masih COVID ya, yang mengharuskan pembelajaran itu dilakukan di rumah. Jadi kita sebagai guru otomatis mengalihkan ya bentuk kontrolnya itu kepada orang tua kayak gitu. Tapi kita sebagai guru garda depan gitu ya, tetap harus semangat membangun generasi sebisa mungkin dengan berbagai cara ya, dengan berbagai cara yang kita bisa lakukan di kondisi COVID seperti ini. Kemudian untuk Pak Rahmat, bagaimana sih tanggapan Pak Rahmat secara singkat saja, karena nanti kita akan diskusikan lebih dalam. Oke. Kalau untuk saya sendiri, guru sebagai garda depan ini kurang lebih hampir sama dengan semboyan pendidikan kita, yaitu Tut Wuri Handayani. Kita ketika berada di depan, berarti guru memberikan contoh-contoh yang baik, teladan yang baik pada siswanya. Ketika dalam masa pandemi kayak gini, guru juga satu tetap memberikan motivasi, terus kemudian materi-materi tetap yang berbobot, walaupun kita nggak bisa bertatap muka secara langsung, nggak bisa ketemu secara langsung di dalam kelas, walaupun sekarang kita hanya mungkin melalui video call atau aplikasi-aplikasi yang lainnya, kita tetap harus memberikan pelayanan yang baik kepada anak didik kita. Karena pandemi ini ya berdampak ya terkhusus bagi kita seorang guru. Guru. Iya. Mungkin yang kalau mungkin banyak kita mungkin dunia kerja atau sebenarnya juga dunia pendidikan sebenarnya juga kena. Iya. Imbasnya juga malah lebih takut di dunia pendidikan ini. Hampir 7 bulan kita nggak bisa ketemu, seharusnya kita tatap muka, bisa menjelaskan, menerangkan ke anak secara langsung. Kita sekarang hanya melalui aplikasi, hanya visual aja, tatap muka gitu ya. Dan mungkin banyak ada menimbulkan masalah atau beberapa kendala. Ya, menimbulkan masalah atau beberapa kendala. Nah, itu seperti apa sih masalah atau kendala yang mungkin dialami oleh Bapak dan Ibu atau mungkin juga rekan sejawat, mungkin dari curhatan-curhatan. Saya belum mengerti nih menggunakan aplikasi seperti ini. Atau gimana sih caranya supaya membuat sebuah media pembelajaran yang menarik dan mudah dimengerti oleh siswa, atau mungkin juga dari segi siswanya sendiri. Bu, enakan pembelajaran langsung secara otomatis seperti itu. Gimana sih seperti ini? Kalau mungkin dari siswanya, mungkin banyak yang cerita ke saya. Ini kan saya juga wali kelas 10 ya. Dalam hal gini, Pak, kalau emang bisa kita lebih nyaman atau lebih belajarnya itu lebih enak ketika kita datang ke sekolah, ketemu Pak Ibu guru secara langsung, itu mereka ngerasain kayak gitu. Ketika mereka belajar di rumah, walaupun dalam artian tetap dibimbing sama Bapak Ibu guru, tapi mereka lebih nyaman di sekolahan. Mungkin satu bisa ketemu sama temennya, itu bisa lihat atau kondisi secara lingkungan sekolah itu lebih nyata, lebih nyantai, lebih enak lah mungkin, dan bisa melakukan tanya jawab secara langsung dengan Bapak Ibu guru yang bersangkutan.
Ya, kalau dari segi kita sebagai pendidik ya, tentunya banyak kendala ya, terutama di bagian media pembelajaran. Dan kita sekarang ini menggunakan banyak platform yang mungkin belum terbiasa saat pembelajaran face to face kita menggunakannya kayak gitu, belum terbiasa. Nah itu sebenarnya ada segi plusnya, ada minusnya ya. Tapi kalau kendala itu sebisa mungkin kalau kita punya greget gitu, dan pastinya didorong terus gitu kan, didorong terus untuk selalu berinovasi, otomatis kita sebagai pendidik bisa untuk menghadapi kendala-kendala itu. Kayak media pembelajaran, kalau di face to face di kelas itu biasa menggunakan misalnya PowerPoint, lalu praktek dengan komputer seperti itu, atau laptop LCD gitu ya. Nah untuk pembelajaran daring ini banyak media pembelajaran yang bisa kita gunakan, jadi kita lebih mengenal teknologi juga kayak gitu. Dari krisis yang kita hadapi sekarang ini ya, tentunya dari Mendikbud dan para jajarannya sudah mengeluarkan statement, intinya mengeluarkan solusi ya. Salah satunya itu untuk ini penayangan program pembelajaran di TVRI itu kan ada ya. Nah itu mulai dari yang bersifat literasi sampai numerik itu ada di sana. Nah itu memudahkan para siswa yang bisa jadi mereka ternyata HP-nya bermasalah atau dari orang tuanya itu kurang mengerti apa yang mereka harus pelajari kayak gitu. Nah dari sana Mendikbud itu ya, itu juga sudah mengarahkan ke arah situ. Lalu ini sebenarnya dari Mendikbud sendiri ya, kalau saya pernah baca berita di Kompas itu ada modul pembelajaran untuk orang tua. Jadi orang tua itu punya catatan apa saja sih yang harus dipelajari oleh anak kayak gitu. Jadi buat pegangan orang tua gitu ya. Karena mau nggak mau kan anak yang tidak terbiasa belajar atau tidak mau nggak mau kalau kayak gini itu kan kita guru tetap aja ya ada andil di situ, tapi nggak semaksimal saat pembelajaran face to face gitu. Nah sistem otodidak dari anak sendiri itu juga diperlukan, dalam artian nggak harus mendengarkan dari guru kayak gitu. Benar kata Pak Roma tadi, dalam artian mengambil referensi dari sana, dari sini yang sekiranya terpercaya gitu. Saya boleh bahas dikit ya, ini boleh? tentang yang TVRI itu saya sebenarnya juga tahu sih. Sebenarnya itu bagus, tapi kan Pak, yang kita pikirkan TVRI itu jarang dilirik kan sebenarnya, jarang dilirik oleh masyarakat sih. Mungkin untuk kedepannya siapa tahu nanti bisa dari TV-TV nasional yang lainnya bisa menampilkan pendidikan yang bermutu lah untuk anak didik kita dalam masa pandemi kayak gini. Seperti ini. Untuk lebih menunjang Iya, gitu ya. tidak hanya TVRI aja, mungkin TV-TV yang lain juga. Iya, oke. Itu kalau pagi saya sering ada bahasa Inggris juga, ada matematika juga gitu. Tingkatannya pun juga berbeda-beda. Tingkatnya berbeda. Jadi di situ ada dari SD ya, SD SMP sampai ke jenjang yang lebih kayak gitu. Iya gitu sih. Nah kemudian Pak Rahmat dan Bu Fenty ini kan guru produktif dari OTKP dan dari TKJ. Nah begitu, kan lebih banyak praktek nih Ya, nah ini sebenarnya. Nah ini gimana dalam cara masa pandemi kayak gini, mengajak siswanya untuk bisa berketerampilan begitu ya? itu mungkin harus dituntut inovasi atau kreasi itu ya, berkreatif juga. Itu dalam artian kalau kemarin kita bisa mengajari anak secara langsung, praktek secara langsung di TKJ, untuk masa ini kita hanya visual saja. Kalau misalkan ini ada perangkat satu komputer, itu kita lepas, kita tampilkan melalui Zoom. Ini misalkan ini hard disk, ini PC, nah itu kita harus ngajari satu. Jadi satu persatu secara visual gitu ya. Karena juga belum tentu, misalkan ada 30 siswa, semua internet juga lancar kan. Mesti ada beberapa anak yang ketika saya menjelaskan tentang hard disk, yang satu mungkin internetnya low, jadi mungkin harus mengulang, sering banyak mengulangnya biar anak-anak lebih paham lagi. Oke. Kalau dari jurusan administrasi perkambaran Saya juga mengajar yang ada praktek-prakteknya ya. Itu kalau dari saya pribadi ya, kalau dari saya itu media video itu sangat penting ya, sangat penting dalam artian ketika kita tidak bisa mengajari anak secara langsung, itu bisa digantikan oleh video pembelajaran. Nah, itu videonya bisa diambil dari YouTube, dari yang lain, atau kita made in sendiri, buat sendiri kayak gitu. Ya mungkin kita bisa buat sendiri terus kemudian diupload di YouTube, itu malah simpel ya, kita ya, cuma ya, tinggal kasihkan linknya. Ya, kita bisa mengajar sekaligus
berkarya gitu. Iya. Nah itu. Kalau mungkin anak-anak kesusahan itu bisa diulang secara Diulang berulang. secara- Jadi kita nggak perlu ngulang tiap hari kayak. Nah itu. Jadi lebih praktis. Jadi lebih Praktisnya praktis, itu. lebih Gampang. praktis juga. Nah, untuk yang kita bisa tahu keterampilan anak itu sudah sejauh mana mereka memahami gitu ya, karena bukan hanya pengetahuan. Nah itu biasanya saya juga mengarahkan anak ya, menugaskan untuk membuat video. Jadi mereka tidak hanya hasil outputnya seperti apa, tetapi juga prosesnya dalam bentuk video itu seperti apa kayak gitu. Dengan begitu kita bisa melihat prosesnya, keterampilan mereka, juga bisa melihat hasil akhirnya kayak gitu. Jadi walaupun kita tidak mendampingi anak secara langsung, tetapi mereka masih bisa mempraktekkan hal yang bisa meningkatkan keterampilan mereka gitu. Oke. Kemudian tadi saya mendengar dari perkataan dari Pak Rahmat ini ada ya tidak semua siswa itu lancar gitu Iya. ya ketika Melakukan melihat, hal PJJ ya, kayak gitu lah. PJJ seperti itu. Nah kemudian ada tadi Pak Rahmat tuh bilang ada apa ya perhatian khusus bagi yang mohon maaf ini terganggu seperti itu, terlambat dalam menerima informasi. Nah itu seperti apa sih bentuk perhatiannya? Ya, bentuk perhatiannya mungkin kita emang harus komunikasi ke anak dalam artian secara pribadi ya, bukan secara full. Kita waktu video PJJ itu enggak, mungkin secara pribadi kita chat, kita tanyain kenapa kok misalkan tiba-tiba tadi internetnya lo, atau mungkin tiba-tiba keluar dari apa, atau soalnya ada beberapa kemarin kasus gini, dia memiliki satu HP, sedangkan adiknya juga masih sekolah SMP juga memerlukan HP tersebut. Nah ketika jadi waktu HP-nya barengan. ketika waktu mungkin jamnya sama, dia harus mau nggak mau harus gantian sama adiknya juga. Kalau enggak nanti adiknya juga ketinggalan juga kan, yang SMP misalnya gitu. Jadi membuka konsultasi Iya, secara tetap harus. Mendekatan gitu ya. personal dulu ya. Oke. Kemudian ketika pemberian tugas nih, kita baru-baru ini bahkan kemarin ya Iya. kita sempat mendengar berita bahwa ada siswa yang bunuh diri begitu karena diduga kebanyakan tugas. Nah, kita menilik lagi dari surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, guru atau belajar dari rumah itu kan sesungguhnya memberikan pengalaman belajar yang bermakna tanpa harus memenuhi capaian kurikulum. Iya. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya dari mungkin dari segi penilaian atau enggak capaian tuntas KKM seperti itu? Nah, iya, dengan adanya pandemi ini mau nggak mau harus terjadi penyederhanaan kurikulum ya. Dalam artian kita tidak menuntut siswa untuk mencapai kurikulum yang sudah ada di sekolah gitu, disederhanakan lagi. Dan pemberian tugas pun ya pembelajaran yang bermakna, itu benar sekali ya. Kalau kita sebagai guru gitu selalu memberikan tugas, terus-terusan memberikan tugas. Pertemuan 1 tugas, 2 tugas, 3 Anak kan tugas. Anak juga. bosan jenuh kenapa kayak gini Bosan terus? jenuh dan bisa jadi itu tingkat ini gimana ya, istilahnya itu nggak senang anak, akhirnya tuh tidak mengikuti pembelajaran dengan maksimal kayak gitu. Benar sekali. Dari pembelajaran yang saya lakukan ya sebagai guru itu saya tidak melulu memberikan tugas, dalam artian di situ saya selipkan motivasi-motivasi gitu ya untuk tercapai pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Motivasi-motivasi, lalu pembelajaran karakter kayak gitu. Dan pastinya diimbangi dengan penyampaian materi dan penugasan juga. Tapi porsinya juga tidak melulu tugas dan tidak melulu penyampaian materi. Karena ya kita tidak hanya share materi, transfer materi ya, tapi juga harus ada sisi ini mendidiknya gitu. Oke, kalau dari saya tuh kayak gini, ya mungkin hampir sama dengan Fenty ya. Selain memberikan materi, tapi kita juga kita menyediakan tanya jawab. Misal di pertemuan beberapa kita di video live streaming tersebut kita melakukan tanya jawab. Mereka di rumah ngapain? Iya. Kita masih juga lebih motivasi sharing sharing aja lah. gitu ya. Nah, mungkin Iya. secara berbincang-bincang caranya nanti aja. Mungkin mereka tanpa sadari, Pak saya ada kendala kayak gini, mereka akan mengeluapkan isi hatinya lebih santai, Mengeratkan lebih komunikasi juga. Jadi tidak memang dulu pertemuan 1, 2, 3, 4 tugas gitu. Karena pada kita kayak gini juga anak-anak mesti harus ngapain juga, bingung. Kegiatan kan juga sekarang dibatasi juga. Betul sekali. Makanya perlu kita motivasi, kita diajak sharing anak-anak gimana, kabar kalian gimana.
Tanya kabar itu Iya. hal yang sederhana tapi ternyata penting. Penting sekali. Buat mereka tuh itu istilahnya bisa dibilang Iya, bentuk ada perhatian, ya, ya, betul, bentuk perhatian lah. Lebih bermakna Iya. dalam gitu ya. Oh Bapak Ibu guru ternyata walaupun misal saya kelas 10 ya kan Iya. jarang ketemu juga ada pernah ketemu. Itu masih ada bentuk perhatian walaupun dalam bentuk chat atau di grup WA sendiri wali kelas lah gitu. Mereka sudah ngerasain seneng lah. Iya. Jadi ada selingan atau jeda atau mungkin ada inovatif dari. Yang penting komunikasi jangan sampai PJJ putus. itu. Iya betul Walaupun sekali. kita nggak pernah ketemu. Nah itu meskipun nggak tahu yang mana ya. Kuncinya itu karena Iya. nggak bisa face to face, jadi komunikasi harus Komunikasi itu penting sekali. Jadi mungkin bisa menjadi salah satu inovasi Bapak Ibu guru juga, inovasi kreatif mereka membuka istilahnya tanya jawab lah, ngapain di mana. Iya, dari sharing-sharing seperti itu kemudian berbagi cerita ya dari siswa ke kita sebagai guru, dari kita guru ke siswa. Nah kemudian itu kan ada feedback timbal balik. Kemudian apa sih langkah seterusnya, langkah lanjutan dari hasil sharing tersebut? Mungkin apakah dikomunikasikan ke orang tua? Kan mungkin ada ya, Kalau ada ke orang orang tua tua pasti, yang pasti. yang sibuk ya mungkin Kerja, super sibuk oh. tuh juga ada yang masih bisa menemani anaknya belajar. Nah itu bagaimana sih? Kalau mana itu tetap orang tua, saya juga ada grup wali murid sendiri, itu tetap bisa kasih tahu perkembangan anak tuh bagaimana, proses belajarnya atau mungkin tugas-tugasnya, dia kendalanya di mana, sampai berapa, sudah mulai berapa, itu saya share ke wali muridnya, biar apa orang tua juga bisa membantu anaknya. Soalnya apa kalau anak di rumah terus kemudian orang tua kerja, mereka juga nggak ada yang mampu juga. Makanya dengan cara itu saya membagikan dalam hal yang dikerjakan anak sehari ini apa itu saya bagikan atau kirim ke orang tuanya. Jadi ada kerjasama. Iya, ya. berarti apa? Guru dan orang tua juga bisa saling Komunikasi, komunikasi. ya, saling komunikasi. Seefektif apa sih seperti itu dalam ya ini PJJ seperti ini? Kalau saya sih mungkin secara umum sih. Iya. Dalam artian pengaplikasiannya, penyampaian ke anak secara umum dalam artian mereka yang penting lebih mudah penggunaannya, cepat pengertiannya dalam artian aplikasi tersebut. Terus kemudian Bapak Ibu guru yang lain nanti juga bisa mengikuti dengan cepat dengan ini. Jadi saya sama ratakan dengan Bapak Ibu guru yang lain. Jadi tidak saya menggunakan aplikasi A, Bapak Ibu guru menggunakan aplikasi B. Nanti juga anak akan kebingungan lagi kan, Iya. belajar lagi, Adaptasi lagi. ya adaptasi lagi. seperti itu ya. Makanya kita sama ratakan. Iya, benar ya. Jadi antara kita menggunakan aplikasi apa, anak juga harus support aplikasi itu. Jadi tidak membebani anak juga. Jadi ketika ada kendala atau permasalahan itu kurang lebihnya ya intinya sama lah, karena kita memakai sebuah aplikasi sama atau platform yang sama. Jadi Ya. bisa ketika ada kendala ini, oh mungkin solusinya ini. Ada sharing-sharing ini atau mungkin Bapak Ibu rasakan sendiri seefektif apa sih ini PJJ sudah berjalan 7 bulan ini. Kalau untuk saya, alhamdulillah maksudnya untuk saya sendiri itu 90% sudah berjalan dengan baik. Ya mungkin ada beberapa kendala itu. Siswa atau anak didik saya memiliki satu HP tapi dia harus berbagi dengan adiknya. Ya, kan? Kendalanya seperti itu. Untuk tugas itu bisa ditanyakan jawabkan melalui chat atau mungkin kemarin juga ada yang sempat menggunakan email, itu juga email. bisa. Oke, tibalah kita di penghujung acara kali ini. Tadi kita sudah mendengarkan, sudah berdiskusi, sudah sharing tentang pengalamannya terutama ketika melaksanakan PJJ, kemudian dari siswa, dari rekan sejawat seperti itu. Nah, sekarang mari kita dengarkan pesan dan kesan dari Bu Fenty dan Pak Rahmat. Iya. Dari saya ya, kesan dan pesan ya Bu. Iya. Kesannya selama mengikuti pelajaran daring ini, tentunya ini ya terkait, saya lebih menekankan terkait teknologi. Jadi karena waktu luangnya lumayan banyak karena pandemi ini, jadi kita lebih banyak waktu untuk bisa belajar mengenai teknologi. Di samping itu kita juga ada peluang-peluang berupa pelatihan online, ya virtual training itu banyak dilakukan sekarang. Iya benar, webinar. Jadi dan itu kebanyakan dari mereka juga nggak semuanya harus bayar. Ada yang free, ada yang terjangkau juga kayak gitu. Jadi kita di keterbatasan mau kemana-mana ini juga bisa mengembangkan
skill kita, ya, meningkatkan kapasitas dan kualitas diri kita dengan mengikuti webinar-webinar tersebut gitu ya. Lalu terkait media pembelajaran ya, yang awalnya mungkin kita pas pelajaran face to face itu menggunakan media pembelajaran yang tidak ibaratnya sekarang lebih menekankan teknologi ya. Jadi mau nggak mau kita lebih punya effort atau lebih punya spend waktunya itu buat belajar gitu, buat belajar terkait teknologi-teknologi yang belum kita kuasai untuk pengembangan media pembelajaran itu sendiri. Dan itu lebih intens sih daripada di waktu kita pembelajaran face to face gitu ya. Kapan lagi ya kita seintens ini untuk belajar terkait hal itu. Lalu untuk pesannya itu untuk orang tua murid atau siswa, orang tua murid itu diharapkan ya, dari saya diharapkan tetap jaga controlling untuk anak-anaknya, dalam artian karena sekolah itu kan sudah ini ya, nggak masuk sekolah 7 bulan ini, jadi kontrol selama 7 bulan juga dialihkan ke orang tua sepenuhnya. Kita sebagai guru juga nggak bisa intens banget untuk ngecek anak kondisinya gimana, paling ya via komunikasi handphone gitu ya, atau video call sesekali, atau bisa Google Meet atau Zoom gitu. Jadi nggak seinsan dulu waktu bisa mengawasi di sekolah. Lalu tidak hanya mengontrol dari situ, juga menemani siswa, menemani anak dalam belajar. Jadi kehadiran orang tua itu sangat diperlukan juga ya untuk mendukung semangat anak dalam belajar gitu. Jadi anak lebih greget, dan ketika nanti anak menemui kesulitan dalam belajar, mungkin juga orang tua bisa membantu mencerahkan kayak gitu. Lalu untuk siswa, pesan untuk siswa, stay at home ya, jangan kemana-mana, tetap jaga kesehatan, jaga semangat belajar, mengikuti pembelajaran daring, sebisa mungkin juga harus semangat untuk bisa menimbulkan kesan yang menyenangkan juga kayak gitu. Lalu untuk para rekan guru, mari kita saling bahu membahu dalam membangun generasi yang lebih unggul. Dalam artian entah kita sama rekan guru ketika menemui kesulitan dalam media pembelajaran, dalam menghandle anak atau gimana, bisa saling sharing, lalu saling membantu kayak gitu. Dan membantu belajar juga sih, belajar terkait hal-hal yang sekiranya belum diketahui gitu, support satu sama lain. Saya kira itu dari saya. Ya, untuk Oke, kalau untuk saya sendiri, untuk kesannya saya lebih banyak belajar kalau kemarin kita waktu tatap muka hanya kita pakai buku paket atau LKS langsung, kali ini saya menyalinnya, dalam artian buku paket kita salin ke dalam media elektronik, entah itu e-book, terus kemudian diupload ke beberapa aplikasi. Nah, itu untuk kesannya. Jadi harus sering mempelajari teknologi juga. Selain dari materi, kita juga teknologi harus belajar. Kemudian untuk kesannya, saya tujukan untuk siswa dulu. Semangat belajar, patuhi protokol dari pemerintah, jangan keluar rumah kalau emang nggak penting banget, tetap jaga jarak, usahakan tugas-tugas Bapak Ibu guru selalu dikerjakan, kalau kesulitan boleh tanyakan. Untuk orang tua, kita harus saling berkoordinasi, orang tua antara guru, kita bisa berhubungan lebih intens lagi tentang kabar anak dari Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu juga. Dan untuk Bapak Ibu guru selalu semangat dalam memberikan materi-materi yang bermanfaat untuk anak-anak kedepannya. Terima kasih. Oke, jadi bersama-sama kita melawan krisis pandemi virus corona 19. Nah, mari kita untuk tetap semangat, berinovasi, berkreasi, dan iya, satu sama lain begitu ya. Jadi antara guru dengan guru dengan orang tua, dan guru dengan siswa. Semangat untuk kita semua, dan tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan air mengalir, dan stay at home. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.